wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis bisnis perusahaan PT Lion Wings yang beranggotakan saya Putri Aucitra Dewi NIM 192111195 dan Indriani Novitasari 192111210. Sekilas tentang PT Lion Wings. PT Lion Wings merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bisnis toilerin. Perusahaan besar ini bermarkas di Surabaya, mulai hanya usaha kecil berskala home industry yang didirikan Johannes Ferdians Katulari atau Ong Jong King dan keberadaannya Harjo Sutanto Tan Sei Miao pada tahun 1948. Perusahaan tersebut diberi nama Van Wing. Mulai membangun pabrik kecil di pinggir Surabaya, memproduksikan sabun cuci deterjen atau sabun colek. Dalam iklim globalisasi di mana seakan-akan dunia tidak mengenal batas-batas, menuntut suatu keunggulan dari berbagai sektor perekonomian. Industri sebagai salah satu pemain yang berperan di bidang ekonomi dituntut pula untuk mempunyai keunggulan bersaing. Dalam kondisi persaingan, suatu perusahaan harus melakukan analisis tentang kedudukannya di dalam kondisi tersebut sehingga dapat membantu manajemen untuk memutuskan di mana akan bersaing dan bagaimana menentukan posisi pesaingnya pada setiap pasar sasaran. Selanjutnya, sejarah PT Lion Wings. Wing Corporation didirikan pada tahun 1948 di Surabaya, Indonesia. Selama 50 tahun terakhir perusahaan ini telah berkembang dari sebuah industri rumah kecil menjadi pemimpin pasar yang memperkerjakan ribuan orang dengan pabrik-pabrik berlokasi di Jakarta dan Surabaya. Wing merupakan perusahaan besar yang mengekspor produk-produknya ke seluruh dunia sejak berdiri 60 tahun yang lalu di Jawa Timur. Setelah bertahun-tahun, Wing telah tumbuh menjadi salah satu merek yang berkenaan di Indonesia. Berbagai produk pertama yang dihasilkan Wing Group meliputi sabun dan deterjen dan terbukti dapat diterima oleh konsumen dengan baik. Sejak tahun 1971, Van Wing berganti baju menjadi PT Wing Surya. Pada tahun 1981, Grup Wing bekerja sama dengan perusahaan Jepang, yakni Lion Corporation yang sudah berdiri sejak tahun 1891. Lion Corporation memiliki pengalaman yang menjaga di Asia. Kerjasama dua perusahaan besar tersebut membentuk PT Lion Ninjaya, sering dengan perubahan komposisi pemilik saham. Pada tahun 2004, PT Lion Jaya berganti nama menjadi PT Lion Wings. Selanjutnya, PT Lion Wings bergerak di bidang yang pertama di bidang perawatan rambut seperti Emerald Zinc, yang kedua perawatan wajah, yang ketiga perawatan kulit seperti Emerald Lovely, selanjutnya perawatan gigi dan mulut yaitu Ciptaden System, dan perawatan anak Komodo, serta kolagen dan deodoran, post parfum body Shirley, dan post roll on. Perawatan dapur Mama Lemon, lotion anti nyamuk Lavender. Selanjutnya, visi misi PT Lion Wing. Dalam visi ini, visi PT Lion Wing itu berusaha untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Selanjutnya, adapun misi perusahaan PT Lion Wing. Yang pertama, PT Lion Wing menerapkan politik untuk perbaikan terus-menerus dalam kualitas produk, efisiensi produk, disiplin waktu, konsistensi, dan kualitas. Yang kedua, untuk memenuhi keperluan sehari-hari dan memperkaya kehidupan umat manusia yang menawarkan nilai tambahan maksimum senantiasa untuk mengantisipasi keinginan konsumen. Yang ketiga, membangun merek yang kuat melalui inovasi, kualitas, konsistensi, dan keunggulan kompetitif. Yang keempat, pertumbuhan kualitatif melalui peningkatan jejaringan dan tantangan-tantangan baru. Yang kelima, mengembangkan nilai-nilai usaha baru yang memberikan kontribusi bagi kesehatan penduduk, gaya hidup, dan masyarakat yang berkelanjutan. Dan yang keenam, menyempurnakan
kompetensi pembelajaran perusahaan melalui sumber daya manusia yang kuat dengan meningkatkan kualitas kehidupan karyawan. Selanjutnya, analisis pemasaran. Yang pertama, produk. Nah, produk ini untuk saat ini produk mengganti cukup dinanti oleh masyarakat dikarenakan kualitas tidak kalah dengan produk utama. Yang kedua, inovasi. Itu berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang dapat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari dan juga baik untuk lingkungan. Nah, keunggulan ini dapat dibedakan menjadi 3 taraf, yaitu memenuhi kebutuhan dasar pelanggan, memenuhi harapan pelanggan dengan cara yang dapat membuat mereka akan kembali lagi, dan melakukan lebih daripada apa yang diharapkan pelanggan. Nah, yang kedua, harga produk. Nah, harga itu yang kompetitif, yaitu PT Wing memberikan harga yang terjangkau untuk masyarakat kelas menengah maupun masyarakat kelas bawah dengan berbagai macam produk yang kualitas. Harga kedua, produk pengganti lebih murah dibandingkan produk utama. Jadi PT Wing perlu melakukan efisiensi biaya lebih dibandingkan yang sudah ada saat ini. Yang ketiga, tempat PT Lion Wings. PT Lion Wings ini di Jalan Inspeksi Canggung Drain Timur nomor 1 Jakarta nomor 13920. Saya Indriani Novitasari, NIM 192111210. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang analisis bisnis perusahaan PT Lion Wings. Selanjutnya yaitu ada promosi. Promosi yang gencar PT Wings selalu melakukan promosi produknya kepada berbagai kota dan daerah. Untuk promosi kedua, produk pengganti tersebut masih jarang terdengar di telinga manusia atau masyarakat karena dengan menerapkan sistem low cost, maka tidak banyak kita dapat melihat iklan di layar televisi. Cara memasarkan produk dengan cara iklan. Pembuatan iklan kreatif dan menarik dengan mengandalkan keunggulan perusahaan, yaitu positioning di hati masyarakat Indonesia. Pemberitahuan bahwa produk yang dimiliki Wings kini jauh lebih berkualitas daripada produk lainnya. Pengerahan pada karyawan bagian kreatif produksi untuk menggencarkan penjualan melalui iklan yang akan dibuat. Peningkatan kualitas produk. Pengerahan karyawan bagian produksi secara langsung. Penambahan biaya ekstra karena adanya peningkatan kualitas produk. Pemasaran atau pendistribusian produk. Pengerahan karyawan bagian pengiriman atau ekspedisi dari perusahaan utama ke anak cabang. Pengerahan karyawan bagian marketing ke perusahaan relasi untuk menjual produk. Promosi yang gencar atau promotion. PT Wings selalu melakukan promosi produknya kepada berbagai kota dan daerah. Selanjutnya yaitu manajemen. Menganalisa kualitas, spesifikasi, pengiriman, dan persyaratan keseluruhan setelah menerima permintaan pembelian dan menentukan kebutuhan pembelian barang dan jasa. Yang kedua itu membuat jadwal dan pengelola kinerja pengiriman tepat waktu untuk semua barang dan jasa untuk memenuhi persyaratan produksi sambil menjaga tingkat persediaan barang yang dibeli. Yang ketiga, menganalisis dan menetapkan pemasok baru sesuai dengan barang yang dibutuhkan dan tujuan penghematan biaya. Yang keempat yaitu negosiasi langsung dengan vendor untuk mendapatkan harga terbaik, pilihan pembayaran dan atau dengan cara yang paling hemat biaya sambil menjalin kerjasama yang baik. Yang kelima yaitu bekerja sama dengan semua departemen, pemasaran, QC, WH,
PPIC, dan lain-lain untuk memastikan persyaratan produksi yang sedang berjalan. SDM atau cara pengrekrutan karyawan. Beberapa poin yang harus dipertimbangkan antara lain: yang satu, tes aptitude online; yang kedua yaitu asesmen oleh manajer fungsional; yang ketiga itu asesmen center. Yang selanjutnya yaitu proses penataan barang dari suatu pabrik PT Lion Wings. Memeriksa dan menguji kualitas suatu produk secara visual atau manual atau dengan teknologi modern sebelumnya, selama, dan setelah proses produksi yang dimulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi, hingga produk akhir untuk mendapatkan kualitas yang baik dan dari produksi, sehingga produk tersebut layak untuk diedarkan di pasar, serta menjunjung tinggi kepuasan konsumen dengan produk yang dipasarkan. Selanjutnya yaitu analisa konsumen dan segmentasi. Yang A itu ada segmentasi. Dasar segmentasi pasar konsumen, kuncinya adalah menyesuaikan program pemasaran untuk mengendali pelanggan atau konsumen dengan jenis skema segmentasi, yaitu yang pertama itu ada segmentasi geografis, yang kedua ada segmentasi demografis, yang ketiga itu ada segmentasi psikografis. Yang pertama itu ada segmentasi geografis. Segmentasi geografis memerlukan pembagian pasar menjadi berbagai unit geografis seperti negara, negara bagian, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan sekitar. Perusahaan dapat beroperasi di seluruh daerah sambil tetap memberikan perhatian pada varian lokal. Yang kedua itu ada segmentasi demografis. Demografis, penjualan produk deterjen PT Lion Wings ditunjukkan untuk para masyarakat segala kalangan di negara maju maupun berkembang yang mulai memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan rumah tangga. Tingginya kebutuhan rumah tangga di kalangan masyarakat dan PT Wings dapat melayani sebuah segmentasi pasar. Yang ketiga itu ada segmentasi psikografis, yaitu psikografis adalah ilmu untuk menggunakan psikologi dan demografi guna lebih memahami konsumen. Dalam segmentasi psikografis, pembeli dibagi menjadi beberapa bagian atau kelompok berdasarkan sifat atau kepribadian, gaya hidup atau nilai. Orang-orang di dalam kelompok demografi yang sama bisa memiliki profil psikografis yang sangat berbeda. Yang B itu ada targeting. Targeting merupakan proses pengevaluasi dan memilih satu atau beberapa segmen pasar yang dinilai paling menarik untuk dilayani dengan program pemasaran spesifik perusahaan. Yang C itu ada positioning. PT Wings memposisikan produknya sebagai market leader, yaitu sebagai produk inovasi baru yang menantang banyak produk deterjen yang telah beredar di pasar. Produk PT Wings mengeluarkan banyak produk baru. Yang selanjutnya yaitu ada informasi layanan konsumen. Nah, PT Lion Wings ini alamatnya yaitu ada di Jalan Inspeksi Cakung Drain Timur nomor 1 di Jakarta 13920. Nah, nomor teleponnya yaitu 622146826566 atau 622146826562. Selanjutnya itu ada analisis SWOT,
Yang pertama itu ada Strike. Memiliki kemampuan teknologi dalam ramuan kimia, mitra strategis, pemahaman pasar Indonesia, menguasai industri hulu alkil bensin atau bahan baku deterjen. Harga lebih murah, suasana kekeluargaan, memiliki banyak anak perusahaan yang dijalankan secara independen, memiliki banyak sektor bisnis, biaya produksi lebih kecil. Yang kedua itu ada weakness, yaitu kurang fokus follower, kurang inovasi. Yang ketiga itu ada opportunities, expert permintaan pasar domestik, diversifikasi sektor bisnis, kemajuan teknologi, network. Yang keempat itu ada trade, pesaing utama di globalisasi, kemungkinan resesi, peningkatan peraturan pemerintah. Yang selanjutnya itu kesimpulan. Nah, kita itu bisa nyimpulin dari PPT yang saya jelaskan tadi, yaitu PT Lion Wings cukup jeli dalam mengamati pasar dan memahami kebutuhan masyarakat Indonesia yang menginginkan produk yang berkualitas lebih baik dengan harga yang terjangkau. Perusahaan ini dengan menetapkan strategi dan tujuan jangka panjang serta tujuan tahunan secara terarah sesuai dengan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan PT Lion Wings untuk melihat peluang dan ancaman pasar secara cepat. Apabila hal ini diterapkan, maka perusahaan akan mampu mencapai tujuan perusahaan dan PT Lion Wings akan mampu menguasai pangsa pasar dalam berbagai sektor bisnis yang dimiliki perusahaan. Sekian pembahasan dari PPT saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.